belakang masyarakat Makkah. Peristiwa penerimaan wahyu sekaligus pengangkatannya sebagai nabi terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dan hari kelahiran Muhammad, atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Miladiah. Pada malam tanggal peristiwa itu, Muhammad sedang khusyuk melakukan ibadah di Gua Hiro. Tiba-tiba malaikat Jibril menghampiri Muhammad yang selama ini Muhammad belum mengenali malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, saya ini adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah kepada umat ini. Engkau adalah penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah, dan sebagai lampu yang menerangi." Sebelum diturunkannya wahyu yang pertama itu didahului dengan impian yang benar. Jadi sebelum wahyu pertama itu turun, Muhammad bermimpi, maksudnya mimpi yang berkenaan dengan pengangkatan dirinya sebagai nabi atau rasulullah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Wahyu kedua Rasulullah, surat Al-Alaq ini sebagai wahyu pertama yang menandakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Setelah wahyu pertama itu, malaikat Jibril tidak datang untuk beberapa waktu. Rasulullah bertahanus untuk menunggu wahyu selanjutnya hingga datang wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujja fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbaka fasbir. Artinya, hai orang yang berkumpul, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu angungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosamu tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi atau dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk atau memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Dakwah Rasulullah di periode Mekah. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasul SAW pertama kali berdakwah untuk kerabatnya dengan cara bersembunyi-sembunyi. Itu semua dikarenakan Rasulullah khawatir akan kecurigaan masyarakat kafir Quraisy atau kaum Quraisy, seperti Abu Bakar yang mulai mengajak teman perdagangannya untuk masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Uwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah mereka masuk Islam, mereka mulai mengajak sahabat-sahabat dan kerabat-kerabat lainnya untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikannya. Kedua, dakwah secara terang-terangan. Fasda bima tumaru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah disampaikan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya secara terang-terangan. Rasulullah mengadakan pertemuan pertama dengan keluarga besarnya. Ia berdakwah, manusia dilarang menyembah berhala dan harus berbuat baik sesama manusia. Namun, dakwahnya tersebut ditentang oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab mengancam Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak berkecil hati terhadap ancaman Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong datal habi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia, harta bendanya dan apa yang dia usahakan tidaklah berfaedah kepadanya.
kelak dia akan masuk ke dalam api yang nyala-nyala. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan pertentangan terhadap dakwah Rasulullah. Alasan yang melatar belakangi pertentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah yaitu yang pertama, mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan di antara semua orang karena mereka mempertemukan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Yang kedua, mereka menolak keras dengan adanya kehidupan sesudah mati, yaitu hidup di alam kubur dan akhirat, dengan alasan mereka takut dengan azab dan siksa kubur. Yang ketiga, mereka menolak karena merasa berat meninggalkan agama dan tradisi dari warisan leluhur mereka. Yang keempat, mereka menentang karena Islam melarang mereka untuk menyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Substansi dakwah Rasulullah ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada membasmi syirik dengan ajaran tauhid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tauhid sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah ialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Dari ajaran tauhid tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyadarkan masyarakat Mekah jahiliyah yang tadinya mengikuti ajaran nenek moyangnya seperti menyembah patung berhala, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti perzinaan, mabuk, dan sebagainya, dan mereka memilih untuk masuk ke agama Islam yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yulanisi dari kelompok 5 kelas 10 IPS 6 akan menjelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 2. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. Hari kiamat merupakan hari yang mengerikan karena terjadi kehancuran di alam semesta dan seisinya. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Manusia yang hidupnya taat beribadah kepada Allah maka akan mendapatkan balasan yang menyenangkan. Sebaliknya, manusia yang menentang ajaran Rasulullah balasannya adalah neraka hawiyah. 3. Menanamkan akhlak yang mulia. Ajaran akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah 1. Mengajak manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan maksiat. 2. Mengajak manusia untuk saling menghormati dan mengasihi. 3. Melarang berbohong, mencuri dan membunuh. 4. Membantu fakir miskin dan anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.